Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi bersama Bunda Tiara. Hari ini kita akan belajar tentang literasi matematika. Kita akan belajar tentang mengenal satuan ukuran panjang. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu ya. Adab berdoa. Tangan di atas, kepala ditundukkan, berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Pengertian pengukuran. Pengukuran adalah penentuan besaran, dimensi, atau kapasitas biasanya terhadap suatu standar atau satuan ukur. Pengukuran juga dapat diartikan sebagai pemberian angka terhadap benda tertentu yang dimiliki oleh seseorang. Alat ukur panjang digunakan untuk mengukur panjang atau tinggi benda. Nah, alat ukur panjang terbagi menjadi dua macam. Yang pertama adalah alat ukur tidak baku. Contoh pengukurannya biasanya dengan jengkal tangan, depa, atau langkah kaki. Yang kedua, alat ukur baku. Alat ukur yang satuannya biasanya digunakan secara internasional. Contohnya sentimeter, meter, kilometer, milimeter, dan lainnya. Untuk mengetahui panjang suatu benda, kita memerlukan alat ukur panjang yang sesuai. Nah, agar tidak terjadi perbedaan hasil pengukuran, kita perlu menggunakan alat ukur panjang yang baku. Seperti beberapa contoh berikut ini. Yang pertama ada meteran pita, yang kedua ada penggaris, yang ketiga bisa dengan meteran saku atau dengan meteran roll besar. Nah, alat ukur benda pada gambar tersebut menggunakan satuan baku, yaitu sentimeter atau biasa disingkat dengan cm dan meter yang biasa disingkat dengan m. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu fungsinya ya. Alat ukur pertama adalah penggaris. Penggaris biasanya digunakan untuk mengukur benda yang panjangnya kurang dari 1 meter. Biasanya digunakan untuk mengukur pensil, buku tulis, atau penghapus. Alat ini biasanya digunakan oleh siswa. Yang kedua adalah meteran pita atau meteran kain. Biasanya digunakan oleh penjahit atau pedagang kain untuk mengukur panjang dan lebar kain. Nah, alat ukur yang ketiga adalah meteran saku atau meteran roll kecil. Biasanya alat ini digunakan oleh tukang kayu untuk mengukur panjang kayu. Dan yang terakhir adalah meteran roll besar. Biasanya digunakan oleh tukang bangunan untuk mengukur panjang tanah atau lapangan. Nah, sekarang mari sama-sama kita hafalkan tangga satuan panjang secara internasional. Yang pertama, kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Setiap turun satu anak tangga dikalikan 10. Dan setiap naik satu anak tangga dibagi 10. Yuk, sekarang kita lanjut ke contoh soal ya. 8 dekameter sama dengan berapa desimeter? Sekarang kita lihat. Dari dam ke dm turun atau naik? Ya, turun berapa tangga? 2 tangga. Meter dan desimeter. Berarti setiap turun tangga dikalikan 10. 2 kali turun maka dikalikan dengan 100. 8 dikali 100 sama dengan 800 dm. Seperti itu contohnya ya teman-teman. Nah, contoh soal yang kedua. 500 meter sama dengan berapa kilometer? Kita lihat di tangganya. Dari meter ke kilometer naik atau turun? Ya, naik. Kalau naik
berarti dibagi. Berapa kali naik? Meter ke dam, ke hektometer, dan ke kilometer. Berarti naik berapa tangga? 3 tangga. Berarti setiap naik 1 tangga dibagi 10. Kalau 3 kali naik berarti dibagi 1000. Maka 500 dibagi 1000 sama dengan, atau boleh ditulis 500 per 1000 sama dengan 0,5 kilometer. Seperti itu. Mudah bukan teman-teman? Nah, sekarang kita berlanjut ke soal cerita. Zidane berlari sepanjang 300 meter, lalu berlari lagi sejauh 8 km. Berapa hektometer jarak yang ditempuh Zidane? Oke, kita tulis dulu ya. 300 meter ditambah 8 km sama dengan berapa hektometer? Nah, kita ubah dulu ke dalam hektometer ya. 300 meter ke hektometer naik atau turun? Naik 2 tangga, maka dibagi 100 ya. 300 dibagi 100 ditambah 8 kilometer, kita rubah ke dalam hektometer. Berarti naik atau turun? Turun 1 tangga, maka dikalikan 10. 8 dikali 10. Nah, tinggal kita hitung ya. 300 dibagi 100 sama dengan 3 ditambah 8 kali 10 sama dengan 80. Maka jawabannya adalah 83 hektometer. Bagaimana teman-teman? Mudah bukan? Sekarang kita kerjakan latihan ya. Silahkan dikerjakan dengan menggunakan cara ya teman-teman. Alhamdulillah, materi hari ini telah selesai. Sebelum kita tutup, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Adab berdoa, tangan di atas, kepala ditundukkan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya Bunda Tera mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.